Pemilik toko kelontong menjadi korban pembunuhan. Ibu rumah tangga dijamret usai membeli telur. Seorang bapak tega cabuli anak tirinya sejak sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 13 Juli 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Kita awali razia edisi hari ini dengan informasi pemilik toko kelontong tewas setelah menjadi korban pembunuhan di Kota Makassar. Barang berharga seperti kendaraan, uang tunai, dan jualan dibawa kabur pelaku. Polisi akhirnya menangkap pelaku dalam pelariannya. Tewasnya Bakri Haidar, 50 tahun, di dalam toko kelontong miliknya di Jalan Karutung Raya, Kecamatan Rapoji di Kota Makassar, dalam kondisi membengkak dan mengeluarkan bau kurang sedap, serta ditemukan luka tikam di bagian leher, dan motornya hilang dicuri, akhirnya terkuak. Aparat kepolisian dari tim Jatan Ras Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan lalu menangkap Real Haryanto Bakti atau Nompo berusia 34 tahun saat hendak akan melarikan diri ke daerah Kabupaten Jeneponto. Pelaku ditangkap di Jalan Poros Provinsi wilayah Kabupaten Takalar pada Jumat kemarin. Upaya polisi membawa pelaku mencari barang bukti sempat mendapat perlawanan meski petugas memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali ke udara. Petugas pun terpaksa menembak pelaku di bagian betis sebelah kanan. Pelaku pun dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara guna pengangkatan proyektil. Pelaku yang sempat diinterogasi petugas di mobil mengaku telah menikam korban di bagian leher. Motifnya karena korban memaksanya untuk berhubungan badan. Kau baik? Hah? Begitu mau anak buka celana aku langsung kan. Kau baik? Iya. Kau apa? Coba kau baik? Mau dibuka celanamu terus? Langsung itu Pak. Mau selesaikan? Iya. Hah? Berapa kali? 1 kali Pak. 1 kali 2 kali? 1 kali Pak. Jangan, wajib ponto bang. Mana numu? Mana badikmu? Jauh sekali ki. Mana badikmu? Bukan bari Pak. Apa? Pisau. Mana pisau? Di Takalar juga bang. Ada di sini. Oh, pisau. Pisau biasa. Mana pisaumu? Mobil, motor di mana motor? Di mana motor kah? Ada di bawah di. Di mana? Sementara dalam rilis pengungkapan di Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, terungkap bahwa pelaku setelah membunuh korban lalu mengambil handphone serta motor dan beberapa rokok di toko dan uang tunai kurang lebih 1 juta rupiah. Polisi masih mendalami alibi pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena kesal tidak diberi pinjaman uang. Pembunuhan terhadap korban dilakukan pelaku pada Selasa lalu, di mana antara pelaku dengan korban sudah saling kenal sejak tahun 2013. Di mana perbuatan kejadian ini terjadi pada hari Selasa pagi tanggal 4 Juli 2023, yang dimana modusnya itu pelaku mau datang ke rumah meminjam duit, namun korban tidak memberi, dengan langsung mengambil pisau di dapur langsung menancapkan ke leher korban. Kemudian korban tergeletak dan pelaku ini sempat mengambil handphone serta motor dan rokok yang ada di rumah pada korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 338 KUHP, ancaman 12 hingga 20 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, laga PSM Makassar versus Dewa United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan 2 kelompok supporter PSM Makassar. 4 korban terluka akibat lemparan batu dan 4 diduga pelaku kericuhan ditangkap oleh polisi. Dua kelompok supporter bola PSM Makassar terlibat kericuhan saat pertandingan antara PSM Makassar melawan Dewa United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare.
Kericuhan terjadi saat babak pertama usai. Dua kelompok supporter ini saling serang menggunakan batu dan kayu hingga berhamburan dalam stadion. Akibat kejadian ini, 4 orang mengalami luka-luka, 1 petugas kepolisian dan 3 supporter. Kericuhan langsung segera diatasi kepolisian Polres Parepare. Sementara 4 orang diduga pelaku kericuhan kelompok PSM Makassar ini diamankan oleh kepolisian. Memang sempat terjadi friksi antara dua kelompok supporter PSM Makassar, namun memang sempat terjadi lempar-lemparan batu. Namun sampai dengan saat ini kita masih berupaya untuk mendalami sampai sejauh mana proses pengembangannya sendiri. Adapun sampai dengan saat ini yang sudah kita datakan terdapat beberapa korban yang terkena lemparan batu. Lebih kurang ada 4 orang sementara yang terdata di kami, dan untuk selanjutnya adapun setelah dilakukan proses pendalaman terhadap 2 kelompok yang sempat Meski sempat terjadi kericuhan, laga pertandingan antara PSM Makassar dengan Dewa United tetap berlanjut hingga selesai. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Diduga gelapkan dan menggadaikan mobil rental, seorang oknum LSM di Kabupaten Goa ditangkap oleh polisi. Modus pelaku dengan merental mobil korban dan menggadaikan kepada warga di Kota Makassar. Oknum LSM berinisial IT yang diduga menggelapkan mobil milik seorang pengusaha rental mobil ini langsung diamankan tim Jatanras Polres Goa di rumahnya di Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa. Saat ditangkap, polisi mengamankan sepeda motor yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan di tempat pelaku merental mobil. Penangkapan terhadap oknum LSM berinisial IT dilakukan setelah polisi menerima laporan Haji Erwin Daengewa, pemilik mobil yang merupakan pengusaha rental mobil. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku IT diduga menggadaikan mobil korban ke orang lain senilai 45 juta rupiah sejak dirental pelaku pada 5 Juli 2022 lalu. Saat diamankan di kantor polisi, pelaku berdalih bukan dirinya yang menggadaikan mobil korban. Sementara pemilik mobil mengaku saat dirental pelaku kondisi mobil masih baru. Dia jiwa, sisi pemotor saya jaminan. Setelah saya pakai deklarasi itu baik, nah berjalan waktu dipinjam ini mobil sampai buat ini. Saya tuh duduk di warkop. Begitu saya duduk di warkop, dipinjam ini mobil Arni ini nah bilang ada persoalannya. Dah pakailah ini mobil sama saya punya keponakan. Nah ada persoalan dulu itu namanya Dentara sampai Warni. Pernah naik bertanya dulu tuh Dentara sampai Warni, pernah dengar? Pernah. Nah, setelah di situ diambil. Pergilah Ibu Arni ini sama saya punya keponakan pergi pakai mobil. Itu dia rental mobil tak? Pokoknya diambil tanggal 5 bulan 7 2022. Sampai sekarang belum ada? Sampai sekarang yang dia bayar 1 juta dulu dia kasih, baru 2 bulan kemudian dia kasih 5 juta itu sampai sekarang. Itu rentalnya rental kemana katanya? Katanya pemakaian dalam kota aja. Dalam ada kota. urusannya ya. Sampai sekarang tidak ada? Iya, tidak ada. Sudah ya 1 tahun pas lebih kurang. Itu lebih. siapa itu yang ambil mobil tak? Tiga. Apa kerjanya Pak yang kita tahu? Aparat Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan korban membenarkan adanya penggelapan mobil yang diduga dilakukan oleh oknum LSM. Faktakan benar, apakah benar yang bersangkutan adalah oknum LSM yang pada hakikatnya bahwa ekol itu bawa border loh. Semua sama di mata hukum. Ketika dia adalah pelaku kejahatan alias tindak pidana, maka harus dimintai pertanggungjawaban pidana, dan kami akan melakukan penegakan hukum dengan tegas dan tidak boleh pandang bulu. Hingga kini polisi masih menyelidiki keberadaan mobil rental yang diduga digadaikan oleh pelaku di Kota Makassar. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Bukma, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda di Kota Makassar melakukan pengrusakan terhadap beberapa rumah dan kendaraan yang dilaluinya. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga akhirnya berhasil meringkus 2 tersangka pelaku pengrusakan.
Aparat kepolisian dari tim Resmo Polsek Tamalan Raya yang mendapatkan laporan dari warga tentang pengerusakan sejumlah rumah dan 2 mobil yang terjadi di Jalan Insinyur Sutambi, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar. Polisi akhirnya menangkap 2 pemuda pelaku pengerusakan dan masih mengejar 8 pelaku lainnya yang masih buron. Saat polisi melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka, salah satu tersangka merengek dan terus memeluk ayahnya hingga memaksa ayahnya untuk turut serta menemaninya ke kantor polisi. Kejadian tersebut membuat sejumlah polisi yang berada di TKP merasa lucu dan tertawa lantaran tersangka merengek bak anak kecil. Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Tamalan Raya, Ibtu Jariadi mengatakan, aksi pengerusakan bermula saat 2 kelompok pemuda berjanjian untuk melakukan aksi perkelahian kelompok. Namun salah satu kelompok pemuda tidak datang, hingga akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Kesal lawannya tidak ada, kelompok pemuda melampiaskan emosinya dengan melakukan pengerusakan dengan cara melempar rumah warga, serta 2 mobil yang terparkir di pinggir jalan yang dilaluinya. Dengan mengamankan barang bukti berupa batu serta serpihan kaca mobil di lokasi. Jadi untuk saat ini, untuk para pelaku berhasil kami amankan 2, namun dari 2 itu masih ada kami lakukan pencarian sebanyak 8 orang lagi. Jadi kami harapkan yang 8 orang ini segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Kedua pemuda yakni Afriansyah 19 tahun dan Abdul Rajab 19 tahun akan terjerat pasal 170 KUHP tentang pengerusakan secara bersama-sama dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi ibu rumah tangga dijamret usai membeli telur. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dijamret oleh 2 orang pria berboncengan usai membeli telur di salah satu warung kelontong di Kabupaten Goa. Akibatnya kalung emas seberat 10 gram senilai 10 juta rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi 2 pria yang mengendarai sepeda motor, menarik dan membawa kabur kalung emas milik seorang IRT pejalan kaki. Usai berbelanja di warung kelontong di Jalan Taktakang, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai dijamret, korban berusaha mengejar sambil berteriak, namun pelaku tidak berhasil ditangkap warga. Akibat aksi jamret ini, kalung emas milik korban Nena Daeng Jai seberat 10 gram berhasil dibawa kabur pelaku. Aksi penjamretan terekam CCTV ini terjadi pada Jumat pagi 7 Juli 2023 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Usai korban membeli telur di salah satu warung dan viral di media sosial. Diduga korban telah dibuntuti oleh kedua pelaku mulai saat korban berbelanja. Kemarin Bu? Kalungku. Kalunta, itu berapa gram Bu? 10 gram Bu? Ini Bu, kejadiannya bagaimana Bu? Memang kita diikuti atau bagaimana Bu? Enggak, aku tahu kalau saya keluar di penjual telur kan. Sampai pak di sini di depan ini pak fotokopian. Baru lupa itu nasi itu pak baru kopian. Kalungku nambah itu. Nambah lanu tak Bu deh. Menurut saksi mata, 2 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor menarik paksa kalung korban tepat di depan usaha fotokopi. Iya, sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi deh. Itu bagaimana kejadiannya? Ibu dari mana ke mana? Itu ibu dari beli telur di warung situ kan. Iya. Pas di tepi jalan sini ada minta menghampiri 2 orang, bawa bonceng. 2 orang deh. Kebetulan saya baru buka toko. Saya langsung lompat keluar pas ditarik dia berteriak. Cuma saya sampai di luar di pinggir jalan sudah jauh karena dia balap motornya. Aksi penjamretan ini pun telah dilaporkan ke aparat Polsek Palangga, Kabupaten Goa.
dengan kerugian 10 juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Terekam CCTV saat mencuri motor warga, seorang buruh harian diringkus polisi bersama barang bukti 1 unit sepeda motor. Pelaku langsung digiring ke Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Inilah rekaman CCTV saat pelaku yang diketahui bernama Jufri, warga Kota Makassar, melintas dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian kembali melintas menggunakan 1 unit sepeda motor milik korban yang baru saja dicurinya dari salah satu rumah warga di wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Korban yang melaporkan kehilangan motor miliknya ke pihak Resmob Polsek Panakukang langsung ditangani dan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku berdasarkan rekaman CCTV di TKP. Polisi yang berhasil menangkap pelaku di wilayah Kecamatan Manggala langsung digiring ke salah satu rumah kos tempat pelaku menyembunyikan motor hasil curiannya. Di hadapan polisi, pelaku yang bekerja sebagai buruh harian ini mengaku bila motor tersebut rencananya akan digunakan sehari-hari untuk bekerja. Atas perbuatannya, pelaku saat ini telah diamankan polisi di Mapolsek Panakukang dan akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sebuah minimarket di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dibobol maling. Pelaku merusak gembok toko dan mencuri rokok dan alat kontrasepsi. Aksi pelaku sempat rekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, nampak seorang pria yang menggunakan sepeda mengawasi suasana di sekitar minimarket dengan berpura-pura duduk di teras toko. Memastikan suasana aman, pelaku yang menggunakan helm dan masker ini bergegas mematikan aliran listrik karena sadar aksinya terekam CCTV. Pelaku masuk ke dalam minimarket setelah sebelumnya membongkar pintu gembok bagian samping. Setelah berhasil masuk, pelaku lalu mengambil sejumlah barang seperti rokok dan alat kontrasepsi, hingga toko mengalami kerugian senilai 20 juta rupiah. Aksi pencurian ini terjadi pada Senin lalu 3 Juli 2023 di sebuah minimarket di Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dan videonya viral di media sosial. Aksi pelaku pun terbilang nekat karena dilakukan di pagi buta, sebelum karyawan minimarket datang. Ini kan kejadiannya tutup toko sekitar jam 10 lewat malam. Iya, jam 10 malam. Terus kejadian pencuriannya sekitar jam 5:30 lah. Terus itu pencuri dia melalui depan mematikan saklar aliran listrik, lalu masuk melalui pintu samping. Dia cungkil, baru masuk toko mengambil semua rokok sama sutra-sutra. Kasus pembobolan minimarket ini telah ditangani oleh Polres Sidrap dan polisi kini sedang memburu pelaku. Polisi menduga pelaku adalah seorang profesional karena selain mematikan CCTV, plat kendaraan yang digunakan pelaku juga ditutup dengan kain. Kalau kita melihat dari CCTV yang ada, ciri-ciri yang ada bahwa pelaku memang sudah mempersiapkan diri. Kenapa? Karena mereka datang melakukan aksi kejahatan pencurian itu dengan menggunakan sepeda motor yang memang sudah dipersiapkan, di mana plat nomornya terbungkus dengan kain, dan kemudian yang bersangkutan pun juga menggunakan helm sehingga wajahnya tertutup. Sehingga yang bisa kita lakukan upaya-upaya untuk mengidentifikasi adalah terkait dengan warna kendaraan, jenis kendaraan, dan kemudian juga ciri-ciri pelaku. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 3 unit ban depan sepeda motor milik warga di kawasan Perumnas Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, hilang setelah terparkir di depan rumahnya. Aksi pencurian ban depan sepeda motor ini viral di media sosial. Ada caranya bang kalau begini modelnya. 3 unit sepeda motor metik yang tengah terparkir di depan rumah warga di kawasan Perumnas Sudiang, Kelurahan Laika, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi sasaran aksi pencurian ban.
Akibat aksi pencurian ini, para pemilik sepeda motor yang merupakan warga sekitar tersebut kebingungan saat mendapati ban sepeda motor miliknya hilang digasak maling. Diduga para pelaku lebih dari 1 orang mencuri dengan menggunakan alat kunci untuk membuka ban sepeda motor milik korban. Selain itu, salah seorang pemilik sepeda motor yang resah dengan kejadian tersebut kemudian mengabadikan kejadian ini melalui ponselnya, lalu diunggah di media sosial hingga viral. Berbagai komentar pun dilayangkan oleh warganet. Bahkan sebagiannya menduga pelaku sengaja mencuri ban depan sepeda motor karena mudah untuk dijual dan sulit untuk dikenali oleh pemiliknya. Apa yang diambil itu, Pak? Ban motor bagian depan. Kenapa, Pak? Ban depannya diambil, Pak? Sepertinya kalau saya lihat dari ininya karena lebih mudah untuk cepat pengerjaannya untuk pengambilan ininya kan, pengambilan ban motornya. Kalau di belakang dia ribet karena dia harus buka knalpot lah apalah. Nah, total semua motor yang sempat mungkin dia korek itu kurang lebih 5 unit. 5 unit, tapi yang berhasil ngambil 3 unit, Pak. 3 unit, Pak. Kalau motor yang satu kebetulan mungkin dia punya baut besar, dia agak sulit untuk membuka. Ya saya taksir kemungkinan dia bawa kunci pas. Kunci pas ya, Pak? Jadi semua kunci yang pas dengan baut asnya itu langsung dia. Akibat aksi pencurian 3 unit ban sepeda motor ini, para korban telah melapor ke polisi lantaran merugi hingga jutaan rupiah. Warga juga berharap agar kepolisian sektor Biringkanaya untuk segera menangkap para pelaku yang dinilai sangat meresahkan di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Hanya ban depan ambil ini, Pak. Ya, karena lebih mudah dibuka, Pak. Kalau dia harus buka ban belakang, dia harus buka knalpot. Pemirsa, informasi terkait seorang bapak tega cabuli anak tirinya sejak sekolah dasar. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, seorang bapak di Kabupaten Maros tega mencabuli anak tirinya sendiri sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan pencabulan dilakukan oleh pelaku hingga korban telah beranjak berusia remaja. Aksi bejat ini dilakukan di saat sang istri pergi bekerja. Dari rekaman video amatir, tim unit PPA Polres Maros menangkap salah seorang pria berusia 45 tahun berinisial S yang diduga telah mencabuli gadis remaja berusia 13 tahun di Kecamatan Trikale, Kabupaten Maros. Pelaku yang ditangkap tanpa perlawanan ini kemudian dibawa ke Polres Maros untuk menjalani proses pemeriksaan oleh petugas. Mirisnya pelaku adalah ayah tiri korban dan tinggal satu rumah. Aksi bejat ini telah terjadi sejak tahun 2022 lalu, di saat korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan aksi pencabulan ini pun berujung dengan tindakan persetubuhan yang dialami oleh korban ketika berusia 13 tahun dan kini berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama. Selain itu, modus pelaku menyetubuhi korban dengan mengiming-imingi akan dibelikan ponsel baru yang disertai sebuah ancaman dan intimidasi terhadap korban. Namun saat aksi bejatnya ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya, sang ibu yang tidak terima akhirnya melapor ke polisi. Di depan polisi, pelaku mengaku menyesal dengan tindakan tersebut. Namun aksi bejat ini timbul di saat pelaku dengan istri beserta anak tirinya tidur dalam satu kamar dan mengajak korban nonton film porno. Jadi kejadiannya itu begitu saya menghadap ke arah, itu tiba-tiba kayak kami berdua tuh napasnya kayak saling berburu gitu, dan tiba-tiba terjadi ciuman. Oh, sempat kita ciuman sama dia? Itu ya, kalau memang awalnya kita seperti itu. Tapi ternyata benar balik gini, saya coba remas 2 kali, terus dia tepis, terus dia membelakangi saya. Saya bersyukur sebenarnya, Bu. Alhamdulillah saya sudah tidak lagi. Anaknya ini karena mungkin sudah tidak tahan dengan perlakuan dari ayah tirinya, akhirnya dia curhat ke ibunya apa yang terjadi dan dialami olehnya. Karena antara ayah tiri dan anak ini tidur sekamar
dengan ibunya. Mereka tidur sekamar. Nah dari situlah mungkin karena ada niat di situ dan tidur bersama, maka disitulah timbul niat dari dirinya untuk melakukan hal tersebut. Berapa kali Bu yang lakukan? Kalau sesuai dengan keterangan dari korban itu dilakukan sekitar 4 kali. Hanya berselang 2 minggu. Itu pelecehan atau setubuh atau gimana? Di sini terjadi percabulan dan juga persetubuhan. Akibat perbuatannya, kini pelaku diamankan di Mapolres Maros dan dijerat pasal pencabulan dan persetubuhan tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Kejadian ini pun mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan mengontrol tingkah laku anak serta memberikan ruang privasi bagi sang anak yang sudah beranjak usia remaja agar kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 10 orang anggota geng motor yang menyeberang dan membusur panah warga di Pos Kamling, Kota Makassar. Para pelaku melakukan aksinya lantaran diduga balas dendam namun salah sasaran. Inilah video rekaman CCTV saat sejumlah anggota geng motor menyerang warga yang berada di area Pos Kamling BTN Makiobaji, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kamis dini hari lalu. Para pelaku membusur para remaja hingga mengenai tangan satu orang remaja berusia 17 tahun. Pasca kejadian itu, unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya membekuk 10 orang pelaku. Mereka dibekuk setelah satu orang pelaku menyerahkan diri dan 9 orang lainnya ditangkap tengah bersembunyi di sebuah rumah di Kabupaten Goa. Setelah melakukan penangkapan terhadap 10 orang pelaku yang tergabung dalam kelompok geng motor Podlot itu, polisi juga menyita barang bukti berupa sejumlah busur panah dan ketapel yang digunakan oleh para pemotor ini. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Huta Gaul Jumat petang tadi mengatakan motif pelaku melakukan penyerangan ini lantaran ingin balas dendam namun salah sasaran. Salah satu pelaku menyebut dirinya baru saja menjadi korban penyerangan hingga mengajak rekan-rekannya yang lain untuk melakukan penyerangan balik. Kota Makassar tentang adanya penyerangan seorang kelompok pemuda lagi di Pos Kamling atau Pos Kamtimas di wilayah Kecamatan Manggala, di mana video tersebut viral diserang ada sekelompok geng yang disebut geng Podlo, yang mereka sebut geng Podlo namanya, Podlo. Adapun penyerangan ini sudah kita amankan. Untuk para pelaku akan terancam pasal 170 KUHP dan 351 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Teror anjing gila di pemukiman warga di Kabupaten Goa kini terus meresahkan warga. Warga pun melakukan pemburuan terhadap sejumlah anjing dan berhasil menangkap 1 ekor anjing gila. Sebelumnya 5 orang warga mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan akibat serangan anjing gila di pemukiman mereka. Belasan warga Dusun Suka, Desa Tak Binjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini berhasil menangkap 1 ekor anjing gila yang telah lama meresahkan warga. Usai menangkap 1 ekor anjing gila, warga kemudian melanjutkan perburuan terhadap sejumlah anjing gila yang masuk ke kawasan hutan. 1 ekor anjing gila yang masuk ke hutan pun berusaha dikejar oleh warga namun belum membuahkan hasil. Perburuan terhadap anjing gila yang masih berkeliaran dan meresahkan ini dilakukan warga pasca 5 orang warga sebelumnya diserang dan digigit sejumlah anjing gila yang diduga terjangkit rabies. Hingga kini kelima warga yang digigit anjing gila sudah membaik meski terlihat luka sobek bekas gigitan anjing. Menurut warga, anjing gila yang masih berkeliaran harus segera ditangkap agar tidak menambah korban. Punya cara lain kayak umpan makan gitu. Saya kira tidak bisa karena ini kalau anjing begitu tidak bisa dikasih umpan. Ya, tidak bisa umpan liar. Oh liar. Liar ya. Harus nonton kalau dilihat
sudah ditandai memang, Pak, bulunya? Sudah. Dia warna apa itu? Warna putih sama coklat-coklat. Ada tanda-tanda lain lagi kayak di lehernya ada kalung, ada. Tidak ada. Hanya di pantangnya itu. Ciri-cirinya bagaimana itu kalau dikatakan anjing liar, Pak? Kalau anjing yang liar itu turun ke ekornya. Iya. Ekornya mulai turun. Terus kalau dari segi kepalanya dia menghadap kemana? Ya pokoknya ya ke atas lah. Nggak bisa balik kiri kan? Itu tanda-tanda yang kita tahu. Hingga kini para warga masih terus melakukan perburuan terhadap sejumlah anjing yang sebelumnya digigit oleh anjing lain yang diduga terjangkit rabies. Kepala desa setempat menghimbau agar warga tetap berhati-hati saat melakukan perburuan anjing gila. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, MNC Media iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program acara Razia edisi hari ini. Saya Tisna Aulia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Kito pada salam.